Tapi yang setahu saya teori kemakmuran ini adalah sama dengan teori sukses, betul ya? Artinya kemakmuran sedang sukses. Ini masuk di era yang orang sukses berarti mendapat teori kemakmuran dalam hal kesehatan dan rohani dan finansial artinya. Apakah teori kemakmuran ini bagi kita yang memang baru mau pertobatan ini bisa diterima, bisa kita terima? Karena seperti dalam slide ini disampaikan bahwa orang yang diberkati itu orang yang selalu memberi, maka berkat itu akan meningkat terus. Mungkin itu yang telah saya berbeda. Terima kasih Pak Bagus. Iya, Bapak Ibu, teologi kemakmuran, teologi sukses itu satu. Jadi dari teologi kemakmuran muncullah teologi sukses. Jadi orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang makmur, yang sukses, yang sehat, sehingga menerima yang lemah itu sulit ya, yang ekonominya lemah, yang sakit itu sulit, sehingga kita ke bawah. Memang ada orang sakit karena dosa, itu ada Bapak Ibu. Bapak-bapak jangan dipikir orang sakit enggaklah dosa itu saya enggak menganut teologi kemakmuran. Ya gimana kalau makan babi terus tiap hari itu asam uratnya tinggi. Itu kan belum memahami bahwa makanan itu berkat kan, tapi membuat kita kejebak jatuh. Nah, kata Pak Bagus, bagaimana dengan orang yang baru bertobat, yang lama bertobat aja Pak? Wah, kalau memakai paham teologi kemakmuran kita kepentok terus Pak. Karena kita perhatikan ada orang kaya di tempat ini, tapi ada yang lebih kaya, betul nggak? Kalau kita kurangnya kepada yang lebih kaya, kita akan berkata, Tuhan dosa apa ya saya? Kok saya nggak sekaya dia? Akan ke situ gitu. Padahal sebetulnya perjanjian lama pada waktu Israel keluar dari Mesir itu prinsip secukupnya udah ditanemin sama Tuhan. Ambil secukupnya. Hari ini untuk hari ini, besok untuk besok. Prinsip secukupnya bukan hanya ada di doa Bapa kami, ada pada waktu mereka berjalan keluar dari Mesir. Dan itu Yesus terangkan. Nah, orang yang hidup secukupnya, apakah mereka orang yang tidak diberkati? Oh, kalau prinsip sekarang, prinsip perjanjian baru, berkat itu adalah kesehatan, ya. Secukupnya, ya. Dan sederhana. Penderitaan, ya. Semua orang diberkati hidup di dalam terang. Iya. Itu bukan hidup di dalam kegelapan. Iya. Jadi untuk orang yang baru bertobat gimana? Ya memang diproses Pak, diproses kenal Tuhan, diproses. Sekaliber Ayub itu kenapa saya katakan sekaliber Ayub ya? Kaya pinter. Dia itu seangkatan Salomo, tapi kalau Ayub ini perjanjian lama, hidup perjanjian lama yang setia. Istrinya cuma satu loh Ayub. Dan dibilang di dalam Ayub ada istri lebih, ada Pak? Cuma satu, istri pertama itu tidak dikatakan bahwa istrinya mati, jadi tetap di dalam kitab Ayub tidak diceritakan Ayub punya istri berapa. Ayub punya anak cantik-cantik berapa? Ya. Jadi sekaliber Ayub yang tingkat moral kehidupannya begitu tinggi, toh masih diajarin Tuhan tentang konsep Tuhan itu lewat penderitaan. Kesetiaannya tinggi. Coba kalau Elifas yang kena
Ayub enggak. Kenapa? Karena memang dia udah tingkatnya udah tinggi sebagai anak Tuhan. Karena itu kita harus latihan. Ayub yang nggak latihan aja penderitaan tidak merusak dia. Karena banyak orang rusak karena penderitaannya. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Bu. Ada lagi? Iya Bu. Mungkin Iya, saya iya Pak. menambahkan sedikit. Silakan. Jadi bahwa sadar atau tidak sadar ada banyak hal yang dirasionalisasi dengan teori kemakmuran ini membuat anak-anak muda yang mencari jati diri ini mereka merasa bahwa bergereja di sini lebih baik. Nah, dan itu menurut saya kesimpulan yang didapat adalah mereka bergereja, anak-anak sekarang tujuannya itu adalah mencari berkat. Jawab larinya jadi ke situ, bukan lagi bergereja karena hati kita ingin pergi melayani Tuhan seperti orang-orang yang memang benar-benar bergereja ingin melayani Tuhan, karena Tuhan mengajarkan kita itu adalah ya kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Berkat itu nggak usah kita bawa mesti jadi majelis jadi ini dulu supaya dapat berkat, nggak usah seperti itu. Hidup benar saja, hidup sesuai dengan cara Tuhan pasti akan diberkati. Ya pemahaman saya sih kurang lebih mungkin seperti itu ya soal berkat ini. Mungkin itu sih. Ya, memang beliau cukup terbebani dan mungkin beliau mengamati, dan itu juga sebuah kenyataan bahwa anak-anak muda kita lebih tertarik keluar karena tawaran teologi kemakmuran cukup menjanjikan gitu ya. Dan itu kenyataan. GP kita tidak terlalu banyak, kemudian kalau lihat PKP, PKLU, GP itu sama, bahwa mereka kebaktian gerakan pemuda. Beda dengan PT dan PA. PT sama PA itu IHMPA, IHMPT. Jadi ibadah mereka itu bukan ibadah seperti GP ke atas sampai PKLU ya. Itu ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT. Orang nggak ada kebaktian seperti GP dan sebagainya. Jadi sebetulnya GP harus masuk IHM, ibadah hari Minggu. Itu pun tidak terlalu banyak dibandingkan dengan data yang ada pada kita. Nah itu keprihatinan beliau karena beliau mengamati dan punya pengalaman gitu ya. Memang Bapak itu konsep ini bahaya, sangat bahaya. Nggak punya konsep kita bisa dirusak. Nggak punya uang paling lapar. Tapi kalau nggak punya konsep, wah, pemahaman kita bisa dirusak. Itu bahaya banget. Karena itulah kita harus sadari. Makanya kalau baca Alkitab kita akan lihat, kita akan baca sendiri. Oh iya, dia jadi orang Kristen ya. Apalagi perjanjian baru. Lihat contoh Yesus. Kita juga semakin memahami berkat itu apa. Oke, ada yang lain? Saya tambahkan sedikit boleh Bu? Oh, boleh Pak Michael. Kalau dari saya sih teologi kemakmuran itu memang luas di luar sana, tapi jangan salah karena iblis bisa memberi kemakmuran kan, dia memberi kekayaan bukan berkat, dia merasa itu orang dengan harta yang melimpah. Makanya jangan heran kan, ada berkat umum, ada berkat khusus. Contoh, kenapa orang yang percaya Kristus bisa kaya raya, korupsi kiri kanan? Ada banyak, dia diberikan kemakmuran, tapi apakah itu dari Tuhan? Itu pertanyaannya. Makanya saya senang sekali Bapak-bapak, kita harus paham dulu bagaimana sih kalau supaya orang itu diberkati. Banyak contoh kata Ibu Pendeta di perjanjian lama. Kalau saya kembali ke Mazmur itu, Bapak-bapak, itu pelajaran pertama dari Pemazmur pasal 1 ayat 1.
Karena di situ kan dikatakan berbahagialah orang, kalau bahasa aslinya Esther itu diberkatilah orang, lebih cocok diterjemahkan diberkatilah orang yang ini, maka kehidupannya akan berhasil. Apapun yang melakukannya berhasil. Ini konsep sangat luar biasa, karena bagaimana supaya kamu diberkati dan berbahagia secara bersama-sama. Yaitu dia ayat 2 yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Artinya yang pertama, taat firman dulu supaya diberkati. Kalau dulu di kumpulan pencemooh bikin dosa, bagaimana mau diberkati? Kita menabrak aturan-aturan sang pemberi berkat, nggak mungkin kita diberkati. Lalu bagaimana supaya kita tahu? Kita belajar firman kan, Mas Nur itu bilang. Karena kan ada 3 nih sumber berkat yang memberi perintah itu. Kalau kita taat ya kasih berkat, kita penerima berkat dan menjadi saluran berkat, lalu orang lain menerima berkat kita. Berkat ini satu hal. Kalau kita diberkati, kita tidak memberkati orang lain juga, ya kayak gelas yang penuh itu, ya pasti tumpah, dia tidak tersalurkan. Jadi pertama pelajari dulu penerima berkat itu gimana kita menerima berkat Tuhan. Alkitab banyak mengajarkan, tapi saya ambil yang Mazmur ini karena menurut saya ini paling pas lah untuk kita terapkan. Lalu kemudian salurkanlah berkat yang Tuhan sudah kasih. Karena tidak melulu berkat itu harta, kekayaan, kemakmuran. Iblis bisa memberikan kemakmuran, banyak berkat kan, berkat kesehatan orang atau lahan kita luas, kita dapat berkat juga dari situ banyak. Jadi itu dari saya. Ya, bapak-bapak saya mau kasih pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah bapak-bapak rajin kebaktian PKB membuat berkat bapak-bapak terbuka seperti Pak Twege? Pak Twege itu sebelum jadi pengurus jarang ikut PKB orang sini. Baru banyak dari Kalau benar saya lewat Pak. Ya, Nah, kalau saya tahu beliau memang dulu rajin sekali, sangat terkenal. Pada waktu saya masuk agak kurang sih, ternyata saya yang kurang masuk. Apakah orang yang masuk PKB itu pasti dibuka berkatnya? Pertanyaan yang mengiringinya, apakah orang yang males ke kebaktian PKB minggu sektor itu pasti berkatnya serba? Tolong dijawab. Pengalaman aja. Saya ikut ini dari bukan PKB ya, ikut dari Mazmur 73. Saya masih kelas 3 SD. Udah Tuhan. Ya, 73. Buat saya sampai ini saya ikut program dari PLKPA sampai Taruna, sampai Pemuda, sampai PKB sekarang, belum sih PKU. Yang penting lihat hati kita. Kalau saya beranjak ke gereja lain, saya udah dari PKB, betul. Karena iman saya percaya bahwa GPIB melakukan teologi yang sebenarnya. Dari pendeta saya Ishak yang Pak Suburoto yang mengajar saya, pendeta Ishak mengajar saya, itu keterikatan saya di GPIB materi-materi itu nggak berubah. Contohnya teman-teman saya banyak yang lari dari angkatan saya dari dulu. Contohnya sudah lagi buka sendiri dari gereja. Saya pernah ngikutin juga, ngikutin mereka punya gereja, tapi nggak ada hati. Walaupun sebenarnya saya juga pernah lari dari sini untuk ke GKI. Saya nggak mau ke sini, cuma mau GKI aja. GKI rugi. Marah gitu. Enggak, bukan marah Bu. Jadi jenuh gitu ya. Coba ternyata nggak menjadi bagian. Jadi bukan karena saya punya teman-teman yang baru, tidak, teman-teman lama saya masih ada banyak.
Cuman saya mau jadi perubahan, memberikan contoh bahwa saya itu taat di sini. Itu aja. Nah, berikutnya Pak. Nah, Belum Bapak dijawab, orientasi ke sini begitu bagus. Apakah Bapak merasa itu diberkati? Saya kalau selama itu anak, istri, saya sendiri, walaupun ya kadang-kadang penyakitannya ada, tapi diberkati aja. Mau makan, lo lihatnya kalau makan nggak makan, perut tetap gemuk. Ya kan sehat. Tapi yang penting hati kita untuk melayani, ya termasuk saya mendorong istri saya untuk menjadi majelis. Oke, silakan yang lain. Jawab tertawa aja. Ngomong. Mungkin saya bagi Silakan Bapak. kalau saya merasa kita berjemaat di Martin Luther ini sangat diberkati. Karena apa? Ada ketenangan. Yang kedua, kita setiap PKB, hari Rabu dan hari Minggu kita diberikan firman. Entah itu firman dari Ibu Pendeta langsung atau daripada rekan-rekan presbiter, itu kita sangat diberkati. Dan suatu kesaksian dari saya, anak saya Bu Pendeta, kenapa papi nggak dari dulu di Martin Luther sekian puluh tahun. Terus saya tanya, kenapa kamu bicara begitu? Saya jenuh dengan teologi kemakmuran, kata anak saya. Kita diberikan doktrin begini, perpuluhan, terus persembahan sulung. Nah, kita ini kan belum kerja, kita masih mahasiswa, kita masih pelajar. Itu didoktrin dengan hal-hal itu. Yang kedua, dia melihat teman-temannya yang penting mencari berkat dengan berbagai cara. Mencari uang dengan berbagai cara. Terus nanti kalau sudah datang di gereja kasih perpuluhan, itu sudah diampuni sama Tuhan. Nah, akhirnya di pemuda-pemuda di luar sana juga mereka jenuh juga. Berkat itu bukan hanya dalam bentuk uang atau dalam bentuk harta, tetapi hikmat, kesehatan itu merupakan berkat. Di sini yang kita miliki, sehingga keluarga saya merasa lebih sejahtera kita di sini mendapatkan berkat. Jadi berkat bukan hanya uang, bukan hanya harta, tetapi kesehatan dan hikmat itu sudah merupakan berkat yang tidak terbayarkan. Terima kasih. Oke, terakhir satu orang. Ya, itu suara orang muda. Saya cuma mau coba jawab pertanyaan Ibu aja. Tadi kan Ibu bilang, ada nggak korelasinya kalau kita masuk gereja itu supaya mendapat berkat gitu ya? Kalau menurut saya ada, Bu. Jadi kalau saya memandang itu ke gereja atau berkat itu seperti kita hubungan kita sama Tuhan, seperti seorang anak dengan Bapa. Jadi kalau di rumah kita mau ngapain aja pasti seorang bapak itu kasih makan, kasih minum. Itu yang tadi dibilang sama Pak Michael, anugerah umumnya, berkat umumnya. Tapi kalau kita ngobrol sama bapak kita bercanda sama orang tua kita akrab bergaul sama orang tua kita, apalagi kalau kita punya prestasi gitu, pasti orang tua kita juga kasih hadiah, kasih reward. Jadi sama seperti, mungkin kalau saya memandangnya seperti itu ya. Kita tetap dapat berkat Tuhan, tapi pada saat kita misalnya bergaul sama orang tua kita, apalagi kalau kita lakukan suatu prestasi gitu misalnya, pasti ada aja berkat Tuhan lagi yang reward Tuhan yang bisa lebih besar lagi dikasih sama kita, bisa aja gitu. Mungkin itu sih menurut saya. Baik, Bapak-bapak, kami masih ngomong lagi di antara kita saja karena sudah jam 9. Tadinya diusulkan oleh pengurus untuk melakukan kelompok-kelompok, tapi karena saya tahu PKB Martin Luther cukup akrab sehingga nggak kaku kalau ngomong, jadi lebih kelompok besar saja. Oke, Bapak-bapak, saya mau kasih kesimpulan. Apakah
Apakah ada korelasi antara ketaatan kesetiaan dengan berkat? Ada. Hanya saja kalau kita taat dan setia, Tuhan sempurnakan kita dari kepala sampai kaki. Maksudnya gini, kepalanya mikirnya benar, kakinya jalannya benar, ngomongnya benar, kantongnya penuh, pasti dipakai dengan benar. Jadi apa ya? Kalau kita taat dan setia menjawab ketaatan dan kesetiaan Tuhan, ya Tuhan percayakanlah kehidupan kita terjaga, kehidupan kita terpelihara, makin mengerti hidup, makin memahami arti uang. Yang kalau muda itu uang segalanya, makin tua makin merasa ternyata bukan segalanya. Nah itu apa ya? Pergeseran pemahaman terus akan kita nikmati semakin sempurna di dalam Tuhan. Jadi apakah yang tidak taat, tidak setia adalah yang tidak menikmati berkat? Iyalah, itu orang-orang yang sering gini, sudah di tangan, tidak sempat dinikmati, terbang. Banyak itu. Kalau dilihat, coba kaitkan, pasti dalam kaitan dengan ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan kesetiaan kita bukan teori teologis, kenyataan teologis. Mari buktikan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga sungguh kita menjadi bapak-bapak yang makmur dari kepala sampai kaki, bukan cuma perut doang, ya kan? Banyak bapak-bapak perutnya makmur. Bukan nyinggung loh Pak Kue. Enggak nyinggung. Karena memang banyak kita sering karena terlalu banyak makan, akhirnya perut kita yang buncit dan membuat kita banyak sakit. Nah, ini juga yang harus dijaga. Ya, perjalanan hidup kita. Bang dia tuh jadi panjang biarlah kita bukan hanya bicara berkat, hiduplah diberkati. Baik Bapak-bapak, kita lanjutkan dengan bersama.